Pemirsa Badan Riset dan Inovasi Nasional menjelaskan benda asing yang terlihat di langit itu adalah sampah antariksa dari roket pendorong milik Cina seberat 20 ton dan berukuran 30 meter. Penampakan kembalinya roket pendorong itu juga terlihat di beberapa wilayah lain seperti Malaysia. Di wilayah itu terlihat roket Long March 5B pecah saat masuk atmosfer. Penampakan seperti meteor ini sempat heboh di lini masa media sosial dalam beberapa hari terakhir. Semburan meteor ini dipastikan bagian dari serpihan roket asal Cina yang sempat terlihat di langit Lampung hingga Sumatera Selatan. Hal ini dipastikan Badan Riset Inovasi Nasional BRIN yang menyebut sejumlah penampakan seperti meteor itu terhubung dengan penemuan lempengan besi di wilayah Sanggauhari Minggu pekan lalu. Peneliti senior BRIN Thomas Jamaludin menjelaskan, benda asing yang terlihat di langit itu adalah sampah antariksa dari roket pendorong milik Cina seberat 20 ton dan berukuran 30 meter. BRIN menyebut beberapa bagian serpihan roket Cina ini memang dimungkinkan jatuh di wilayah barat daya Indonesia. Namun bisa jadi ada pecahannya yang mungkin tersebar di lintasan terakhir di mana orbitnya melintasi Sumatera Selatan. BRIN memastikan sampah antariksa ini berasal dari roket Long March 5B berbobot 25 ton yang memasuki kembali atmosfer setelah mengirim pesawat antariksa keluar angkasa. Penampakan kembalinya roket pendorong itu juga terlihat di beberapa wilayah lain seperti Malaysia. Di wilayah ini bahkan terlihat roket Long March 5B saat pecah masuk atmosfer. Satu persatu video lain pun bermunculan di wilayah Kuching, Sarawak, Malaysia. Sayangnya hingga saat ini belum ada keterangan resmi atau peringatan kewaspadaan dari pemerintah Cina mengenai pecahan roket pendorong mereka yang kembali masuk atmosfer bumi dan menghantam wilayah negara lain. Pihak NASA bahkan sempat mengeluhkan administrasi luar angkasa nasional Cina yang tidak membagikan informasi lengkap terkait lintasan pada Long March 5B yang jatuh saat kembali ke bumi. Padahal menurut NASA, merilis laporan jelas soal lintasan jatuhnya benda angkasa sangat penting dilakukan untuk penggunaan ruang yang bertanggung jawab dan memastikan keselamatan orang-orang di bumi. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, data dari The United States Space Surveillance Network menyebutkan sampah luar angkasa yang berada di orbit bumi saat ini mencapai lebih dari 8.000 ton kubik. Apa sebenarnya sampah luar angkasa atau sampah antariksa ini dan bagaimana cara mengatasinya? Berikut kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Sampah luar angkasa belakangan menjadi permasalahan serius yang belum bisa terselesaikan. Sampah antariksa ini terdiri dari satelit yang tidak lagi berfungsi atau sisa peralatan buatan manusia lainnya yang berada di langit. Sampah luar angkasa berbeda-beda bentuk dan jenis ukurannya. Ada yang berukuran besar, namun ada juga yang kecil. Tak jarang, sampah luar angkasa besar bisa sangat berbahaya untuk pesawat antariksa yang melintas. Partikel sampah antariksa ini bisa bergerak dengan kecepatan lebih dari 20.000 mil per jam di luar angkasa. Bahkan, kecepatan tersebut bisa bertahan lama saat melaju di luar angkasa hingga pada akhirnya jatuh akibat gaya tarik gravitasi bumi dan terbakar oleh atmosfer. Dilansir dari ZME Science, terdapat lebih dari 6.500 satelit yang mengorbit di sekitar bumi. Namun hanya setengahnya yang berstatus aktif dan melakukan sesuatu. Sisanya adalah sampah luar angkasa. Sampah angkasa ini juga bisa tercipta dari tabrakan antar satelit sehingga menyisakan debris atau serpihan orbital seperti partikel berukuran lebih dari 10 cm. NASA menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 23.000 debris berukuran lebih besar dari 10 cm. Bahkan diperkirakan terdapat 500.000 debris yang berukuran lebih kecil.
Dari data The United States Space Surveillance Network menyebutkan, sampah luar angkasa yang berada di orbit bumi saat ini lebih dari 8.000 ton kubik. Jika ribuan sampah antariksa ini tidak segera diatasi, maka orbit bumi akan semakin penuh dan kemungkinan satelit akan saling bertabrakan semakin tinggi. Ini akan menjadi kerugian yang luar biasa jika mengenai satelit yang masih aktif. Saat ini sejumlah teknologi sedang dikembangkan dengan membuat pesawat antariksa yang dilengkapi seperti jaring magnet raksasa untuk membersihkan sampah luar angkasa. Namun karena perencanaan dan pengembangannya sangat rumit dan mahal, pelaksanaannya pun sangat lambat. Ya, pemirsa, apakah sampah antariksa bisa membahayakan bagi masyarakat Indonesia? Kita akan bahas hal ini bersama dengan Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN, Bapak Robertus Heru Triharyanto. Selamat siang, Pak Robertus. Selamat siang. Ya, Pak Robertus, apakah pergerakan sampah antariksa ini bisa diprediksi, Pak? Ya, pergerakan sampah antariksa yang ukurannya cukup besar ya, misalnya sebesar kursi gitu ya, itu akan bisa diprediksi karena mereka akan bisa dideteksi dengan radar. Yang saat ini ada beberapa negara yang sudah punya radar untuk mendeteksi sampah antariksa, misalnya Amerika, Rusia, dan beberapa negara Eropa juga, dan mereka menyediakan layanan untuk melakukan tracking atau penjejakan sampah-sampah tersebut. Ya, beberapa negara itu sudah memiliki teknologi untuk mendeteksi. Lalu bagaimana dengan Indonesia, Pak Robertus? Kita saat ini bisa melakukan deteksi sampah antariksa yang beresiko jatuh di Indonesia menggunakan data mereka. Jadi kita sendiri belum mempunyai observation station ya untuk sampah antariksa khusus di Indonesia. Tetapi nanti kemungkinan dalam beberapa tahun kita akan membangun di Gunung Timau, di Kupang, yang mungkin observation station kita untuk sampah antariksa yang pertama. Baik, Pak Robertus, apakah tim administrasi luar angkasa Cina ini sudah memberi peringatan waspada pada negara-negara yang dilalui sampah antariksa mereka, khususnya yang terbaru yang terjadi di Sanggau ini, Pak Robertus? Yang kasus ini mereka tidak memberikan peringatan mengenai benda jatuh antariksanya ya. Informasi yang kita dapat tentunya dari jaringan internasional untuk penjejakan sampah antariksa. Hal ini memang menurut kami salah satu kelemahan yang perlu diperbaiki oleh pihak otoritas peluncuran satelit di Cina di masa depan. Seharusnya mereka apabila mengetahui bahwa ada sampah antariksanya mau masuk ke ruang udara Indonesia, mereka menerbitkan NOTAM, ya, Notice to Airmen, dan NOTMAR misalnya apabila itu akan jatuh di laut ya, Notice to Marine, sehingga pihak otoritas udara maupun otoritas laut bisa mengantisipasi. Pak Robertus, apakah dengan adanya peristiwa ini Indonesia sudah mengajukan keberatan ataupun protes kepada pihak Cina sendiri? Kalau yang saat ini belum, karena ini kejadian barusan ya. Tapi kalau yang Januari 2021, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri sudah melakukan protes. Ketika itu ada sampah antariksa dari roket Cina yang jatuh di sebelah selatannya Australia, itu adalah wilayah Indonesia, jatuh di laut. Kemudian bagian dari sampah tersebut hanyut karena cukup besar dan hanyut sampai ditemukan oleh masyarakat di Pangkalan Bun ya. Awal tahun 2021 kemarin kita mengajukan nota protes karena mereka tidak memberitahukan dalam bentuk notam. Lalu yang jadi pertanyaan juga Pak Robertus, seberapa banyak sebenarnya sampah antariksa yang berukuran besar ini yang bisa membahayakan jika jatuh ke bumi, Pak?
Kalau banyak sih tidak ya, sebagian besar sampah antariksa itu berukuran kecil. Jadi apabila mereka masuk ke dalam atmosfer, ya seperti kita lihat di video yang dibuat oleh masyarakat tadi, mereka akan terbakar dan karena ukurannya kecil itu akan terbakar habis. Hanya yang ukurannya sangat-sangat besar itu yang akan bersisa seperti yang ditemukan oleh masyarakat ini. Sebagian besar dari sampah antariksa yang besar tadi, ketika mereka memang akan dijatuhkan ke bumi, memang sudah diset untuk jatuh di laut. Ya. Hanya saja kemungkinan akan terjadi beberapa anomali, misalnya ketika pecah di atmosfer saat terbakar tadi, ada bagian-bagian yang mungkin karena geometrinya, karena beratnya, mengalami pengereman udara lebih cepat sehingga jatuh di tempat yang tidak diprediksi oleh pihak pemilik wahana antariksa tersebut. Pak Robertus, sebahaya apa sih Pak sampah antariksa ini jika jatuh ke bumi ataupun daratan? Apakah ada zat-zat tertentu begitu ya yang terkandung di dalamnya sehingga bisa membahayakan manusia? Kalau untuk teknologi wahana antariksa saat ini sih masih belum ada yang menggunakan nuclear power source ya. Jadi resiko bahaya yang ada hanya benda padat yang mungkin apabila mengenai properti itu bisa merusak, apabila itu mengenai manusia itu bisa melukai ya. Tetapi kalau dari sisi kontaminasi atau misalnya bahaya radiasi itu untuk teknologi yang ada saat ini sepertinya sangat minimal. Pak Robertus, berarti sebenarnya lokasi yang akan digunakan sebagai tempat pembuangan sampah antariksa ini sebenarnya bisa dipilih Pak ya? Betul, rata-rata di Samudra India atau Samudra Atlantik ya yang jauh dari penduduk ya. Itu beberapa lokasi memang udah didesain untuk di mana misalnya bekas peluncur satelit ya yang ukurannya biasanya besar itu akan dijatuhkan. Lalu apa penyebabnya Pak? Kalau yang kita lihat di Sanggau ini bisa jatuh ke area bisa bilang persawahan begitu ya. Lokasi yang cukup bahaya juga karena terbilang dekat dengan pemukiman. Kalau saya lihat dari lintasan ya yang dituju ini memang penerbangan yang dilakukan oleh Cina saat ini termasuk beresiko. Karena mereka meluncurkan roket dari Hainan Island ya, itu wilayah di daerah Laut Cina Selatan sana, bagian selatan dari Cina, kemudian menuju ke arah ekuator. Dan apabila tidak dikendalikan dengan baik, maka yang paling berdampak adalah negara di Khatulistiwa yang paling lebar ya, seperti negara kita. Nah, sebaiknya lintasan seperti ini dihindari dan tentunya mereka harus melakukan manuver khusus ya untuk supaya sampahnya tidak masuk ke Indonesia, melintasi wilayah Indonesia karena ini cukup berisiko karena pada saat dia masuk atmosfer itu sudah berada di wilayah yang ada populasinya ya kalau dilihat dari lintasan saat ini. Pak Robertus, sebenarnya bagaimana cara membersihkan sampah antariksa? Apakah tidak bisa ini lepas dari orbit bumi, Pak? Jumlah yang sampah antariksa sendiri caranya membersihkannya tentunya ya. Kalau dia berada di orbit rendah seperti bekas-bekas satelit, bekas-bekas roket, cara membersihkannya adalah dijatuhkan ke bumi. Dia dimasukkan ke dalam atmosfer sehingga dia terbakar dan jatuh di laut ya. Cara membersihkannya hanya itu yang ada. Kemudian juga setiap pembuat satelit tentunya harus membuat mekanisme khusus supaya hal tersebut bisa terjadi. Atau sekarang ada teknologi seperti satelit tapi khusus dia itu hanya untuk membersihkan atau seperti mobil derek ya, dia itu mengangkut satelit-satelit yang sudah mati untuk dijatuhkan ke bumi. Itu juga ada servis seperti itu. Cuman karena belum ada aturan yang mengharuskan, sebagian orang masih membiarkan sampah antariksanya itu
ya tetap saja mengorbit di mengelilingi bumi, dan itu menjadi resiko di masa depan. Baik. Terima kasih Bapak Robertus Heru Teharyanto selaku Kepala Organisasi Riset dan Penerbangan dan Antariksa atau BRIN atas waktunya untuk Pemirsa TV One. Selamat siang Pak.